Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat siang, salam. Firman Tuhan pada siang ini diambil dari Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya saudara, carilah aku, maka kamu akan hidup. Begitu sederhana dan indah janji Tuhan. Namun pertanyaannya, saudara, apakah ini bisa betul-betul nyata dalam hidup kita? Apa saudara artinya? Carilah Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir mencari Tuhan seperti kalau orang-orang dunia itu mencari orang pintar dan sebagainya, ya. Kalau sudah bertemu lalu menceritakan persoalannya, kemudian dapat jawaban dan beres. Namun saudara, cari Tuhan lain dari hal ini. Sebab cari Tuhan ada syaratnya. Namun kalau kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupan orang itu tidak memberi syarat, minta apa saja ia siap melayani. Minta uang, minta kedudukan, kalau yang masih single, minta jodoh, minta harta. Kalau yang lebih ekstrim lagi, yang orang suka berjudi, menang judi, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kuasa kegelapan bisa melayani semua, asal mau membayar modal atau tumbal atau harganya. Namun kalau Tuhan itu lain, saudara. Ia tidak mau memberi begitu saja. Permintaan yang salah tidak akan dipenuhi, dan ada syaratnya. Mengapa? Seolah-olah lebih sulit. Maksud Tuhan itu bukan sekedar pertolongan untuk urusan dunia. Kalau urusan dunia itu harus berjuang, saudara, ya. Dari pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, ya. Dan seterusnya itu harus berjuang, ya. Harus berjuang, saudara. Bukan sekedar pertolongan untuk urusan dunia. Tuhan tidak saja menawarkan diri berbuat baik untuk kesembuhan, menyembuhkan penyakit, melepaskan diri dari persoalan, menutup kekurangan, membereskan kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Sebab Tuhan itu akan datang, ya, bagi yang percaya kepadanya, akan memberi keselamatan kekal, yaitu surga abadi.
kehidupan di sana sini yang karena jatuh dalam kesukaran mencari Tuhan, dituntut percaya supaya mendapat surga. Dan sesudah mendapat surga, maka segala keperluannya juga tertolong, sebagaimana dalam Matius 6 ayat 33. Saya yakin beberapa banyak yang hadir ini sudah cukup familiar ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai pengikut Kristus, kehidupan kita dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya atas perkara-perkara yang lain. Carilah. Ini kata kerja mencari itu menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu. Apalagi kalau benda berharga, saudara ya, yang kita beli dipakai seumur-umur, saudara ya, cincin ya, cincin sama apa saya pakai buat cincin contohnya, kalau jatuh pasti dicari-cari ya. Kata kerja mencari menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari minuman-minuman keras sehingga mabuk, berhenti memfitnah, berhenti menipu. Jadi berhenti itu berarti mentas dari dosa, itu berarti mencari Tuhan. Ada kisah, saudara, kita tahu raja yang pertama bangsa Israel siapa? Chris. Siapa? Raja yang pertama Israel yaitu Raja Saul. Ya. Raja Saul mencari Tuhan dengan rajin, segala cara dipakai, segala jalur dipergunakan, tetapi ia tidak pernah mendapatkan Tuhan. Sebab itu ia tidak hidup dan akhirnya dia binasa. 1 Samuel 28 ayat 6. Saya bacakan, dicontekan saya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak, kami ulangi, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, ya. Urim itu hikmat dan pengetahuan Allah, baik dengan perantaraan para nabi. Mengapa, saudara? Betul ia tekun dan ngotot mencari Tuhan. Dia ngotot mencari Tuhan, namun dia tidak mau keluar dari hal-hal yang tidak baik, tidak keluar dari dosanya. Sebetulnya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, namun mau tetap tinggal bersama-sama dengan dosa, juga dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Hatinya tetap pada
kuasa kegelapan. Buktinya waktu Tuhan tidak mau bertemu dengan Saul, sebab ia tidak mau kehidupan Saul mentas dari dosanya. Lalu Saul kembali kepada teman lamanya, yaitu iblis. Ia mencari kuasa-kuasa kegelapan. 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Siapa yang bawa Alkitab? Ayo bacakan 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Iya. Ini. Saudara, sebab itu sekalipun Saul mencari Tuhan, ia tidak pernah bertemu. Dan ia binasa dalam ketakutan dan kesulitannya. Itu yang pertama, saudara. Ya. Yang pertama, harus keluar mentas dari dosa. Yang kedua, melakukan kehendaknya bersama-sama dia, bersandar kepada. Mengapa mencari Tuhan? Sebab kehidupan kita berharap dan percaya kepadanya. Jadi mencari Tuhan itu berarti harus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan berarti mau melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu dengan bersandar kepada Tuhan. Ya. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu bersandar kepada Tuhan. Dan kita tidak mau mencari yang lain. Ya, walaupun ada beberapa kisah, saudara. Ya. Kita kisah SMA. Siapa? Sadrak, Meshach, Abednego. Ya. Jadi kalau saya sebut pasti tahu, kalau SMA kan saudara yang menarik. Biar antuk. Iya. Kisah Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel tetap mencari Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya pengharapannya. Demikian juga Daniel mendapat Tuhan dan mereka hidup, yaitu dengan akhirnya dengan gilang gemil. Juga kehidupan Daud yang berharap pada Tuhan. Oleh sebab itu dalam setiap kesukaran dan peperangan, Daud selalu mencari Tuhan. Ia menunggu sampai Tuhan memberi jawaban dan pimpinannya. Saudara, sebab itu Daud hidup dengan Tuhan, maka kehidupan Daud jadi hidup yang luar biasa. Kehidupan yang berharap Tuhan akan mempunyai prinsip dan semboyan yang sama seperti Daud, yaitu mereka selalu mencari Tuhan lebih dahulu, baru sesudah itu maju sesuai dengan pimpinannya.
Ya. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu, dalam terjemahan lama itu. Kehidupan yang demikian tidak berani berjalan sendiri. Bahkan dalam perkara kecil pun mereka juga takut untuk berjalan sendiri. Kehidupan ini selalu berharap dan menunggu Tuhan. Ya, sedikit Tuhan. Ya. Apa-apa Tuhan. Apalagi kalau persoalan besar, pasti mencari Tuhan dahulu. Tanpa Tuhan, ia takut berjalan maju. Ya. Memang sikap yang demikian kadang-kadang dianggap kurang matang dalam kehidupan di dunia ini. Seolah-olah seperti anak kecil, ya. Dimana kalau ada gangguan apa saja ia akan lari kepada kedua orang tuanya. Ada apa saja ia berteriak, "Ibu, ayah." Namun beberapa orang malu bersikap seperti ini. Mengapa setiap kali selalu berdoa dahulu mencari Tuhan, menunggu Tuhan? Mengapa tidak bisa mengatasinya sendiri? Ya saudara, memang kehidupan yang harap pada Tuhan itu takut berjalan sendiri. Justru kehidupan orang-orang dunia belajar menambah kepercayaannya kepada diri sendiri. Memang kehidupan yang harap pada Tuhan itu takut berjalan sendiri. Justru kehidupan orang-orang dunia belajar menambah kepercayaannya kepada diri sendiri. Kehidupannya merasa ini yang membuat sukses. Dalam batas-batas tertentu memang ini berfaedah, tetapi kekuatan manusia tetap terbatas, bahkan sangat rendah, apalagi kalau dibandingkan kemampuan Allah yang tidak terbatas. Saudara, kehidupan yang berharap pada Allah itu sebetulnya berjalan dengan kekuatan dan kemampuan yang tidak terbatas. Ya, luar biasa. Sebab itu justru kehidupan yang berharap Tuhan itu sangat berani, seperti digambarkan di dalam Amsal 28 ayat yang pertama. Coba tadi, yes. Amsal 28 ayat yang pertama. Amsal 28 ayat pertama. Tolong bacakan yang dulu. Oh iya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Oh, luar biasa, ya. Seperti singa muda. Di dalam dunia orang percaya pada kemampuan diri sendiri itu baik, tapi ada batas.
bahkan seringkali sangat terbatas. Namun orang percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan itu tidak terbatas, sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Jalan dengan Tuhan berarti dengan kuasa dan kemampuan Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak ada problem yang terlalu besar untuk Tuhan. Tidak heran orang yang harap pada Tuhan itu sangat berani. Kisah Goliat, saudara ya. Sewaktu dari musuh-musuh Israel, orang Filistin, Goliat keluar waktu terjadi peperangan, saudara. Seluruh tentara Israel jumlahnya yang begitu banyak, ya, ketakutan melihat Goliat, saudara. Sebab musuhnya ini jauh lebih kuat dari orang Israel manapun, ya. Bahkan seorang Saul, Raja Saul yang gagah dan tubuhnya kekar lebih tinggi dari ratusan orang Israel lainnya dan penuh pengalaman perang dan sukses, Saul juga gemetar. Tidak ada yang berani, semua gemetar. Kenapa, saudara? Karena tentara Saul tidak berharap pada Tuhan. Mereka biasa mengandalkan kekuatan sendiri, senjatanya sendiri. Ketika melihat musuhnya lebih kuat, hilang segala keberanian. Dan saat itu tampillah seorang anak muda yang bernama Daud. Namun Daud yang hanya harap pada Tuhan dan dipimpin Tuhan untuk menghadapi Goliat, sama sekali tidak takut. Ia sangat berani, pemberani, lebih dari semua orang dari tentara Saul. Padahal Daud bukan tentara, karena Daud itu pengembala. Kalau pengembala itu apa biasanya yang dimiliki? Hah? Apa? Tapel ya. Kalau bahasa Pulau Jawa itu pelintang namanya. Pelintang ya. Tapel ya. Daud yang dipimpin Tuhan hanya dengan ali-ali dan 5 batu, sama sekali tidak takut menghadapi Goliat yang hebat. Bayangkan dulu. Kalau tentara kan biasanya ada pedang atau tombak, ada tameng. Ini cuman semacam ketapel. Daud yang dipimpin Tuhan hanya dengan ali-ali dan 5 batu, sama sekali tidak takut menghadapi Goliat yang hebat itu. Satu Samuel 17 ayat 14 sampai 50 tidak bisa dibaca. Orang yang bersandar pada Tuhan itu lebih berani dari semua orang yang bersandar pada dirinya sendiri. Percaya pada diri sendiri atau bersandar pada apapun yang lain di dunia. Ya. Goliat yang melihat seorang anak kecil datang dan menantang dia marah besar. Dengan logika, keberanian dan pengalaman dia datang hendak mencucuk Daud dengan tombaknya. Pasti binasa si anak kecil yang kurang ajar ini.
Namun heran, saudara, bukan Goliat yang menang, tetapi Daud si anak kecil yang tidak berdaya ini. Mengapa, saudara? Mengapa? Sebab ia tidak datang dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Daud mencari Tuhan dan ia hidup dengan gemilang. Sebab mencari Tuhan berarti bersandar pada Tuhan, dan orang seperti ini akan hidup. Ya. Jadi mencari Tuhan itu harus keluar dari dosa-dosanya atau bertobat. Dan yang kedua, mau melakukan kehendak Tuhan dengan jalan bersama-sama dan bersandar pada Tuhan, baik dalam perkara kecil atau besar, selalu mencari dan menurut pimpinan Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada siang hari.